mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini saya bernama Tri Utami dengan NIM C1A0210 dari kelas R001 Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Harta dan Jual Beli dalam Islam. Teori harta dalam bahasa Arab yang berarti al-mal, yang artinya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu atau kumpulan manusia seperti barang berharga, barang perniagaan, aset tetap, uang, atau haiwan. Menurut Ibnu Manzur dalam lisan Arab mengatakan bahwa definisi harta itu ialah apa yang dimiliki oleh seseorang dari keseluruhan sesuatu. Kamus Mujamal Al-Wasit menjelaskan bahwa harta adalah setiap apa yang dimiliki baik individu atau bersama, seperti benda, barang berdagang, harta. Takalih, uang, hewan, dan semua dari harta. Ibnu Al-Adhir dalam Kirab Al-Nihayah menjelaskan bahwa harta pada asalnya adalah apa yang dimiliki seseorang yang berasal dari emas atau barang berharga, kemudian bertasarruf atau membelanjakan atas setiap apa yang disimpan. Harta ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya atau berada. Harta secara terminologi bahasa Arab disebut al-mal, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Oleh sebab itu, manusia itu cenderung ingin memiliki dan menguasai harta, sedangkan menurut pengertian etimologi adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun manfaat dari barang seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Fungsi harta tersendiri yaitu harta merupakan sebagai amanah atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harta berfungsi sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Dan yang keempat, harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antaranya sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, harta berfungsi juga untuk meneruskan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengertian jual beli. Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, al-bai adalah jual beli antara benda atau pertukaran antara benda atau uang. Dalam istilah fikih disebut al-bai, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain menurut syariat Islam. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi. Ibnu Qudumah dalam kitab Al-Mughni yaitu jual beli adalah saling menukar harta dan harta dalam bentuk pemindahan milik pemilikan. Sedangkan Syed Syabik berpendapat bahwa jual beli adalah melepaskan harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu atau akad. Kemudian jual beli dapat terjadi dengan dua cara, yaitu satu, pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan dua, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Kemudian dasar hukum
dalam jual beli, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun, demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Kesimpulan dari potongan ayat Al-Quran, hadis, serta ijma tersebut adalah jual beli pada dasarnya mubah atau boleh makan, akan tetapi hukum jual beli bisa berubah pada situasi tertentu. Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslinya boleh bisa berubah menjadi wajib. Misalnya, ketika terjadi praktik ikhtikar atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan barang melonjak naik, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya. Kemudian, rukun dan syarat jual beli. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara apabila berlangsung menurut cara yang dihalalkan, yaitu harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Dalam jual beli, rukun dan syarat tersebut merujuk pada Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Hal yang menunjuk kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Adapun jumhur ulama menyatakan rukun jual beli ada 4, yaitu yang pertama ada orang berakad atau penjual dan pembeli, ada sigat atau lafal ijab dan qabul, dan yang ketiga objek transaksi atau makut aliyah, dan yang keempat ada nilai tukar pergantian barang. Kemudian macam-macam jual beli berdasarkan objeknya secara umum dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jual beli salam atau pesanan. Jual beli salam adalah jual beli barang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya telah disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Yang kedua itu jual beli muqayyadah atau barter. Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar beras dengan daging. Dan yang ketiga itu ada jual beli mutalak, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan alat pembayaran uang. Ini merupakan sistem jual beli yang berlaku umumnya. Dan yang keempat itu ada jual beli asyaraf atau money changer, yaitu jual beli dengan cara menukar mata uang dengan mata uang lainnya, seperti rupiah ditukar dengan dolar dan lain-lainnya. Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi 4 bagian. Yang pertama, jual beli yang mengutamakan al-murabahah, dan yang kedua ada jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya atau al-tauliyah, dan yang ketiga jual beli rugi atau al-khasarah, dan yang keempat itu ada jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akan saling meridai jual beli. Seperti inilah yang berkembang sekarang. Kemudian prinsip jual beli, beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli diantaranya adalah 1. Prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap jual beli ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah dan selalu berada bersama kita. Dan yang kedua itu adalah prinsip halal. Umat Islam diharapkan dalam mencari rezeki dari hal-hal
yang haram, melaksanakan hal-hal yang halal baik dalam cara memperoleh, mengkonsumsi, dan memanfaatkannya. Selain caranya harus halal, barang yang diperjualbelikan harus halal. Dan yang ketiga itu adalah prinsip maslahah. Maslahah adalah sesuatu yang ditunjuk oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan cara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, benda, dan keturunan. Prinsip maslahah merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendapatkan maslahah kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan yang keempat itu adalah prinsip ibahah, yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksud bahwa kemubahan atau melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada. Dan yang kelima itu adalah prinsip kebebasan bertransaksi. Prinsip kebebasan bertransaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dalam didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram. Kemudian, hubungan harta dan jual beli dalam Islam. Hubungan harta dalam Islam, konsep mengenai harta dan kepemilikan merupakan salah satu pokok bahasan yang penting dalam Islam. Harta atau dalam bahasa Arab disebut al-mal, secara bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Najm mengatakan bahwa harta kekayaan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama usul fikih adalah sesuatu dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu, dan hal itu terutama menyangkut yang konkret. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur. Yang pertama tidak aniyah dan kedua tidak urf. Tidak aniyah berarti harta itu berwujud dan kenyataan atau ayun. Sebagai contoh, manfaat sebuah rumah yang dipelihara, kemudian manusia tidak disebut harta tetapi termasuk memilik atau hak. Sedangkan unsur urf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkannya. Manfaatnya baik manfaat yang bersifat madiyah maupun manawiyah. Demikian untuk materi yang saya bawakan hari ini. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.